Halo guys, balik lagi bersama gue Dims. Jadi hari ini hari Selasa habis tanggal merah, mantap. Ya, cuacanya lagi cerah banget lagi, cenderung panas. Ya, gitu deh. Nasib pekerja, nasib pemotor. Kalau hujan nggak kepanasan, panas nggak kehujanan. Hari ini mau ngomongin apa sih? Kebetulan hari ini gue merayakan kecil-kecilan 20.000 bersama 20.000 kilometer bersama motor gue. Apa terus? Kali ini gue mau sharing gimana sih cara tips-tips kalau mau beli CB 150R yang facelift, yang second. Nah, kenapa CB 150 facelift? Karena ya gue punyanya yang facelift, bukan yang lama. Perbedaannya apa sih yang lama? Ya banyak sih gitu. Lebih bagus mana sih CB 150 yang lama dengan yang facelift? Kalau gue bilang sih tergantung juga orangnya ya, gitu loh. Kalau dari harga jelas lah berbedanya jauh. Kalau dari penampilan juga gue bilang ya namanya facelift lebih fresh, gitu loh. Iya. Terus kalau misalnya dari segi mesin ya sama aja. Cuma dia kalau yang CB 150 facelift ini peak powernya lebih rendah daripada CB 150 yang lama, gitu aja. Tergantung juga teman-teman demen yang mana. Kalau teman-teman yang klasik style bisa diambil yang CB 150 yang lama. Tapi kalau demen gaya yang lebih lekuk-lekuk tajam segala macam, ya bisa di consider untuk beli yang facelift ini. Nah, balik lagi. Kalau teman-teman mau lihat speknya berbeda CB 150R yang lama ini ya, dan yang CB 150R yang baru ini. Jadi apa aja sih yang harus diperhatiin kalau mau beli CB 150R yang facelift yang second? Karena ini sih kalau gue bilang udah mau keluar facelift yang lagi sih, kalau dari 2015 kayaknya tahun depan bakal keluar. Terus apa aja sih yang harus diperhatiin? Ini kan udah 2 tahun ya, terhitung dari 2015 akhir. 2015 akhir itu ininya launchingnya. Jadi sedikit banyak sudah pada tahu lah apa penyakitnya gitu loh. Nah, apa sih yang harus benar-benar teman perhatiin? Kalau misalnya teman-teman mau beli motor second, bisa banyak channelnya lah kalau gue bilang, dari OLX, dari carousel atau forum jual beli Kaskus. Banyak sih itu loh, teman-teman bisa pakai yang biasa teman-teman beli, atau mau di dealer motor bekas bisa. Jadi banyak sih yang bisa dicari. Nah, lanjut, kalau misalnya teman-teman belinya di online kan nggak langsung ketemu sama motornya ya. Jadi yang teman-teman harus lihat dari gambarnya adalah lihat dulu fisik motornya gimana. Ada yang sudah diganti kah? Ada yang sudah tidak ada kah gitu loh. Kalau misalnya di fotonya kelihatan dia udah ganti knalpot racing atau udah dipakein fairing apa segala macam. Kalau menurut gue sih teman-teman harus ambil yang seoriginal mungkin ya, seori mungkin, karena ya kalau gue bilang sih nilai tambahnya itu daripada udah di modif segala macam mengurangi. Kalau gue bilang modif itu mengurangi nilai value ya, karena tidak ori lagi gitu. Nah, terus juga kalau misalnya teman-teman mau lihat fotonya, kalau bisa ambil yang dia pakai stiker, karena stiker Scotland ya untuk pelindung. Karena kenapa? Kalau kita beli terus kita klet lagi, itu pasti catnya masih bagus, cat dasarnya.
Terus apalagi sih, lihat, tanyain aja odometernya berapa. Biasanya kalau misalnya di OLX atau di Kaskus biasanya suka dipajang sudah berapa kilometer motor yang menempuh. Kilometernya tinggi belum tentu perawatan tidak bagus gitu, dan kilometer rendah belum tentu perawatannya bagus gitu. Jadi semuanya relatif gitu. Kayak gue udah 20.000 kilo dengan jangka waktu 1 tahun, perawatannya bagus karena ya gue sayang lah motor gue gitu. Kalau misalnya mungkin kalau dijual nanti gue nggak bakal, mungkin bakal gue pakai sampai rusak nih motor. Terus habis itu teman-teman tanya apa, Mas ini servisnya apa yang sudah diganti gitu kan. Tanya aja kayak yang jualnya, udah ganti apa aja Mas. Biasanya 20 kilometernya tinggi, kayak gue 20.000 sudah ada yang diganti, entah filter udara, entah busi, minimal sudah 1 kali ganti busi lah. Karena busi di 10.000 kilo atau 15.000 harus diganti. Ya sebenarnya sih sampai businya mati baru ganti sih nggak masalah gitu. Cuma kan kita mencegah hal-hal yang seperti itu gitu. Terus habis itu kalau udah deal ketemuan harganya sih kalau biasanya CB150 itu di angka, kalau yang 2015 sekitar 15 sampai 17 juta sekitar lo ya, bisa kurang bisa lebih tergantung dari kondisi motor. Kalau yang CB150 yang lama di sekitaran 13 sampai 15 juta. Nah habis itu udah ketemuan nih, teman-teman lihat dulu fisiknya bener-bener, kali foto kan bisa beda ya. Usahain seoriginal mungkin. Terus tanyain aja, lihat aja buku servisnya, dia servisnya rutin apa enggak. Kalau dia rutin ya berarti mesinnya masih enak. Terus teman-teman cobain nyalain motornya, apakah di starter susah, apakah di engkol susah gitu. Jadi teman-teman harus detail. Terus radiatornya udah bengkok-bengkok kayak apa, besinya. Terus juga teman-teman harus lihat shock breakernya, dites aja lewat jalan berlubang, nggak usah berlubang lah, yang agak nggak beraturan dikit gitu kan. Dia terus teman-teman lepas tangan dikit kayak begini, dia goyang apa enggak. Kalau dia goyang berarti ada something wrong dengan shock breakernya. Terus kalau misalnya teman-teman lewat jalan yang ada gini aja lah, teman-teman taruh bata depan situ, depan motornya, terus teman-teman bukan hajar sih, jalan aja ke lewatin batanya. Kalau ada bunyi tok gitu di shock breaker, berarti shock breaker udah lumayan kena gitu. Ya namanya motor bekas pasti ada PR gitu kan ya, jadi kita harus siap dengan semua itu. Entah ada yang harus diganti lah, ada yang harus inilah, ada yang harus itulah gitu loh. Dan juga terus apalagi sih, habis dari shock breaker belakang juga harus dipantau. Ban depan belakang juga gimana ini, kalau biasanya sih kalau misalnya udah 20.000 kayak gini, minimal dia udah ganti ban belakang atau ban belakangnya udah 60% 70% lah. Nah apalagi sih habis itu lihat akinya biasanya kalau udah 2 tahun harus diganti. Nanya aja, Mas udah ganti aki belum, apa udah dicas belum, takutnya akinya soak nanti ECU-nya kena. Karena membutuhkan asupan aki yang bagus untuk motor injeksi, nggak cuma motor ini, semua motor sih. Nah, terus teman-teman lihat semua, apakah indikator yang menyala semua, klakson, lampu jauh, sen kiri, sen kanan, speedometernya bagus atau tidak, harus lihat. Terus lampu depan juga harus lihat gimana ininya, apakah ada yang mati. Karena kalau CB150 yang facelift ini kalau udah mati satu lampunya ya udah, teman-teman harus ganti satu set. Terus lampu depan, lampu belakang lihat. Knalpotnya kalau bisa yang biasa, yang ori-nya aja gitu loh. Masalah teman-teman habis beli mau dipakai knalpot racing,
nggak masalah. Yang penting itu motor original mungkin. Nah habis itu tanyain aja, Mas ini biasanya oli pakai apa, biasanya bensin pakai apa, Mas ini udah apa yang udah servis besar belum gitu kan. Gitu sih. Terus beberapa habis itu teman-teman lihat mesinnya apakah udah ada yang diganti, tanyain aja ke dia, Mas ini udah di quarter atau di porting polish apa belum. Kalau udah ya udah, mau digimanain lagi gitu. Kalau belum ya oke lah. Terus apa lagi sih, CB150 adalah motor yang terkenal karena klotok-klotoknya tuh. Nah tips untuk membeli, kalau nggak mau kena itu, cari motor yang pembuatan tahun 2016 ke atas, karena 2016 ke atas AHM udah nggak bikin itu tensioner di Indonesia, jadi dia impor dari Thailand tuh. Jadi kemungkinannya adalah 1:10 sih, atau ya 1:5 deh. Gue nggak mau terlalu kecil juga tuh. Kan bisa aja namanya quality checknya yang kurang bagus juga, namanya juga massive production, dia bikin buat CBR, Sonic, sama Supra. Jadi mungkin banget semua itu bisa kejadian. Nah cara mengatasinya gimana, seperti video yang udah gue rilis, satu itu cuma sebagian kecil, tapi bisa pakai tensioner Karisma atau Mega Pro karena PNP semuanya. Terus ya teman-teman lihat fisiknya aja, kalau udah suka ya lihat kelengkapannya juga, SNK BPKB semua harus lengkap. Pajaknya kalau bisa yang on, jangan yang off. Terus langsung balik ke nama ya, jadi biar nggak, biasanya kan kalau kita beli motor yang second itu masih pakai nama yang sebelumnya, biar nggak ribet di kemudian hari. Karena gue yakin sih si yang punya motor yang dulunya nggak bakal mau kena pajak progresif dulu. Jadi ada baiknya kita bantu sama penjual dan pembeli lah, win-win solution aja, kita langsung balik nama. Balik nama mahal nggak sih? Ya teman-teman lihat aja di STNK BBNKB berapa, itu yang teman-teman harus lihat sih. Ya, kalau gue bilang sih itu aja tips pembeli CB150R yang second. Ya semoga ini yang gue sharing ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau beli CB150R, yang khusus yang facelift yang seperti yang gue punya. Ya kalau gue bilang sih semua motor bekas, motor baru aja kadang-kadang ada problemnya gitu. Saya lihat terkecuali dengan motor bekas. Saran gue cuma satu, pilihlah dengan baik, harus detail nanyanya. Kalau bisa sedetail-detailnya, karena kita nggak tahu, namanya manusia bisa aja nyembunyiin apa something gitu loh yang kita nggak tahu. Ya harus detail. Itu aja sih dari gue. Tidak ada gading yang tidak retak lah kalau gue bilang. Ya oke. Itu dia. Segitu aja dari gue. Thank you for watching. Keep safety riding, keep respect other rider. Dim sign up. Thank you.